Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur seiman, setakwa. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berdiri, baik duduk, baik tidur, baik berjalan, dan dimanapun tempat. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilimpahkan rizki yang luas, rizki yang halal, yang thayyib, dan berkah untuk keluarga. Keberkahan keluarga, tolak ukurnya adalah suami yang bertakwa. Mari sedulur-sedulur kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rumah tangga bak bahtera yang berlayar di tengah lautan. Lautan tentu tak selamanya tenang. Rumah tangga bak bahtera yang berlayar di tengah lautan. Lautan tentu tak selamanya tenang dan nyaman. Kadangkala harus menghadapi badai, ombak, angin kencang, atau cuaca yang tidak bersahabat. Itulah mengapa dalam Islam, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga, atau pemimpin, atau imam bagi keluarganya. Bahkan tanggung jawab seorang imam keluarga tidak saja terbatas di dunia semata, tetapi berlanjut hingga ke akhirat. Para suami sangat penting mengetahui bagaimana menjadi imam yang baik. Suami yang baik adalah lebih dalam segala sifat positif, seperti lebih ikhlas, lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih dari yang lainnya dibandingkan istri. Kemampuan dalam hal-hal yang positif, seperti kemampuan yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Umar dalam hal amal-amal soleh. Karena tidak ada seorang suami yang tidak mendapatkan tanggung jawab lebih dari seorang istri. Seorang suami telah menjadi tumpuan harapan dan masa depan istri serta anak-anaknya. Suami juga adalah sumber kekayaan paling nyata bagi seorang istri. Terlalu banyak istri-istri yang ditinggal suaminya. Meskipun dia memiliki warisan yang banyak, tetap saja dia merasa miskin dan kesendirian dalam hidupnya. Selain itu, masa depan suami juga ditentukan oleh baik tidaknya keluarga yang dipimpin, termasuk anak, istri, dan adapun orang yang tinggal di rumah adalah termasuk tanggung jawab suami. Oleh karena itu, tidaklah patut seorang suami tidak menghargai, tidak menghormati, dan tidak memuliakan istrinya. Suami harus mampu memuliakan istrinya, menasihatinya sekaligus membimbingnya agar tidak keliru dalam kehidupan ini. Ada cara yang mesti ditaati oleh para suami di dalam menasihati istrinya, membimbing ataupun membina istrinya. Karena suatu hal yang menyangkut seorang wanita adalah sosok insan perasa, manusia yang selalu merasa. Mungkin ada yang sangat sensitif, sehingga perlu seni dan kehati-hatian dalam membimbing para istri-istri. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim, nasihatilah para wanita dengan baik. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kanan, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maka seandainya engkau berusaha meluruskannya, niscaya dia akan patah. Dan kalau engkau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka nasihatilah para wanita dengan baik dan lemah lembut. Mengapa Rasulullah mengingatkan para suami
agar tidak terjebak emosi dan buta mata hati ketika melihat kesalahan atau kekurangan seorang istri. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang mukmin marah kepada wanita yang beriman jika dia membenci darinya satu sifat. Dia akan menyukainya karena sifatnya yang lain. Sudah seharusnya bagi suami untuk mengingat-ingat kebaikan dan kelebihan istrinya, menimbang-nimbang apa yang tidak disukainya dengan hal yang disukainya. Dengan begitu, insya Allah dia akan menemukan kebaikan yang sangat besar. Dan kebaikan besar tidak akan dimiliki kecuali oleh pemimpin yang sangat bijaksana. Seorang suami adalah penjamin kehalalan nafkah yang diperoleh dan dikonsumsi atau digunakan istri dan keluarga. Pemimpin atau suami sebagai seorang pemimpin menentukan masa depan kehidupan keluarganya, baik di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf maksudnya tidak berlebihan, tidak kekurangan, hanya cukup. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, dan cukup berpergian. Namun demikian, apabila ternyata takdir belum memberikan kelapangan rezeki sehingga harus hidup dalam keadaan kekurangan, maka seorang suami harus tetap sabar dan tawakal, sembari terus berusaha memperbaiki kondisi ekonominya dengan cara yang halal. Jangan sampai terkecoh dengan permainan cantiknya dunia, padahal isinya adalah tipu muslihat, dajjal, kelaliman, kezoliman dirinya, bahkan bisa dapat menzolim diri keluarganya dengan memberikan perbuatan kecurangan, sehingga harta yang diperoleh dan dimakan, yang dikonsumsi istri dan keluarganya adalah makanan haram. Tentu akan mengakibatkan kefatalan baik bagi dirinya dan bagi keluarganya di dunia maupun di akhirat. Halal dan haram itu samar-samar. Artinya jangan sampai kena alasan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Seorang yang bekerja di kantor dengan dalih mencukupi kebutuhan keluarga, aturan halal dan haram tidak lagi berpengaruh pada kehidupan diri dan keluarganya. Sikut sini, sikut sana, semua dirauhnya hingga menjadi orang rakus. Sifat-sifat yang perlu ditanamkan dalam keluarga ketika terjadi kelapukan iman, kelapukan kesabaran, kelapukan qanaah, kelapukan tawakal, adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu orang yang paling teguh, bahkan disandingkan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau menanamkan keteguhan hati yang sangat kuat kepada Siti Hajar, sehingga tidak ada yang diharapkan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keteguhan hati seorang istri akan tabah menghadapi ujian. Hajar sangat pandai mendidik buah hati. Selain itu, dia menjadi seorang ibu yang memiliki keteguhan hati. Yang memiliki keteguhan hati, ia akan mampu menularkan sifat-sifat keteguhan, kemuliaan untuk anak-anaknya.
sekalipun Siti Hajar ditinggalkan di suatu lembah yang tidak ada orang, dia sendirian. Saat itu Ismail kecil dan tumbuh menjadi pemuda yang sabar dan penuh ketakwaan. Oleh karena itu, jadilah imam yang baik bagi keluarga. Jadilah imam yang baik bagi orang yang dipimpin. Jadilah orang yang senantiasa mengarahkan istri pada ketaatan, memberikan nafkah yang halal, serta mendidiknya untuk memiliki keteguhan hati. Insya Allah, keberkahan dan kebahagiaan keluarga yang mendapatkan di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan tidak mungkin akan terlahirlah anak-anak yang dapat mengantarkan ayah, ibu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.